Halo siswa dan siswi sekalian, pada kali ini kita akan membahas tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang reaksi redoks, di mana sebelumnya di kelas 10 sudah pernah dibahas. Nah, apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks merupakan reaksi yang melibatkan peristiwa oksidasi dan reduksi. Lalu, apa itu peristiwa oksidasi? Peristiwa oksidasi itu adalah peristiwa di mana ada atom yang bilangan oksidasinya naik, terkadang pula bisa ditandai dengan pelepasan elektron. Lalu, apa itu peristiwa reduksi? Peristiwa reduksi merupakan peristiwa turunnya bilangan oksidasi, terkadang juga bisa ditandai dengan penerimaan atau penangkapan elektron. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, manakah yang merupakan reaksi oksidasi dan manakah yang merupakan reaksi reduksi? Kita lihat untuk reaksi yang pertama, yaitu reaksi yang atas, ini dihasilkan elektron, maka dapat kita simpulkan bahwa ini merupakan reaksi oksidasi. Lalu kita lihat reaksi yang bawah, di sini terjadi penangkapan elektron, maka dapat kita simpulkan ini merupakan reaksi reduksi. Lalu kita lanjut. Sebelum kita masuk ke elektrokimia, terlebih dahulu kita akan mempelajari bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks. Terdapat dua cara yang digunakan pada bab ini, yaitu cara bilangan oksidasi dan cara ion elektron atau setengah reaksi. Sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana caranya menyetarakan reaksi ya. Nah, dapat dilihat contoh di sebelah kanan. Sebelumnya menyetarakan reaksi cukup mudah, yaitu hanya menyamakan jumlah atom kanan dan kiri saja. Lalu bagaimana jika persamaan reaksi tersebut merupakan persamaan reaksi yang melibatkan banyak ion dan di sana terdapat berbagai macam muatan? Maka dari itu, kita harus menyetarakan muatannya juga selain atomnya. Nah, kita dapat menggunakan dua cara yang sudah disebut tadi, yaitu cara bilangan oksidasi dan cara ion elektron atau setengah reaksi. Mari kita lihat cara yang pertama. Untuk cara yang pertama, yaitu cara bilangan oksidasi, terdapat beberapa langkah yang dapat diikuti untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks. Langkah-langkahnya yaitu dimulai dari yang pertama hingga yang keenam. Tidak usah bingung, kita akan melihat contoh dalam pengerjaannya. Sebagai contoh soal, kita akan menggunakan persamaan reaksi yang tadi. Kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu tentukan biloks atom-atom yang terlibat. Maka dari itu akan saya tuliskan untuk biloks-biloksnya. Bagi yang masih bingung ataupun lupa untuk biloksnya, kalian dapat mereview ulang materi di kelas 10 dalam penentuan biloks ya. Tahap kedua yaitu setarakan jumlah atom yang berubah biloksnya. Di sini atom yang berubah biloksnya yaitu mangan dan klorin. Kita lihat dari plus 7 menjadi plus 2, lalu min 1 menjadi 0. Maka dari itu kita akan menyetarakan dengan menuliskan koefisien di depan spesi ionnya atau spesi senyawanya. Maka akan saya tuliskan 1, 1, 2, dan 1. Maka di sebelah kiri terdapat satu atom mangan dan di sebelah kanan juga. Lalu untuk kloridanya di sebelah kiri terdapat 2 atom dan di sebelah kanannya juga. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu adalah tentukan kenaikan dan penurunan biloks totalnya. Maka setelah lewat langkah kedua, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kita akan menentukan kenaikan dan penurunan biloks dari atom-atom yang tadi berubah biloksnya. Nah, secara total, di sini biloks untuk mangan itu tetap plus 7, untuk ion klorida menjadi min 2 karena ada 2. Lalu di sebelah kanan ini tetap plus 2 dan tetap 0. Maka untuk mangan terjadi penurunan biloks sebesar 5
Dan untuk klorida terjadi kenaikan biloks sebesar 2. Lalu langkah berikutnya yaitu setarakan jumlah kenaikan dan penurunan dengan mengubah koefisien. Di sini turun 5 dan naik 2, maka kita akan menyamakan jumlah naik dan turunnya dengan memberikan sebuah pengali. Yaitu untuk turun kita kalikan 2, untuk naik kita kalikan 5. Sehingga totalnya akan menjadi turun 10 dan naik 10. Nah, pengali ini akan berpengaruh terhadap koefisien di depannya. Yaitu koefisien 1 akan menjadi 2, lalu ini menjadi 10. Dan untuk ion mangan 2 plus akan menjadi 2 dan untuk klorin akan menjadi 5. Hasil akhir sementara untuk pengerjaan sampai langkah 4 yaitu sebagai berikut. Lalu kita lanjut. Langkah berikutnya yaitu menyetarakan muatan dengan menambahkan ion H+ jika reaksi pada lingkungan asam atau ion hidroksida jika reaksi ada pada lingkungan basa. Ini merupakan persamaan reaksi langkah keempat. Lalu kita dapat melihat di sini sudah ditambahkan ada ion H+, maka dapat disimpulkan bahwa reaksi tersebut berada pada lingkungan asam. Nah, sekarang kita akan menyetarakan muatan. Di sini kita akan melihat jumlah muatan dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sebelah kiri total muatan yang bisa kita hitung dengan koefisien yang sudah ditulis yaitu ada minus 12, sementara di sebelah kanan ada plus 4. Maka dari itu kita akan memberikan suatu angka atau koefisien di depan ion H+ ini sehingga muatannya sama. Yaitu kita akan menuliskan 16. Maka ketika dihitung akan terjadi perubahan muatan yaitu sebelah kiri menjadi plus 4 yang berarti sama dengan sebelah kanan. Lalu langkah berikutnya yaitu langkah ke-6 menyetarakan jumlah atom hidrogen dengan menambahkan air pada ruas yang kekurangan hidrogen. Kita lihat ini adalah hasil dari langkah kelima. Kita dapat menghitung jumlah hidrogen yang ada di sebelah kiri. Jumlah hidrogen di sebelah kiri yaitu terdapat 16 buah. Di sebelah kanan itu kita belum tahu karena kita belum menuliskan koefisien di depan air. Maka untuk menyetarakannya kita akan menuliskan angka 8 di depan air. Maka hasil akhirnya akan menjadi sebagai berikut. Di sini dapat dilihat reaksi di sini sudah setara dan muatan sebelah kiri dan sebelah kanan sudah sama. Ini adalah hasil akhir dari penyetaraan reaksi redoks ini. Lalu bagaimana dengan cara kedua, yaitu cara ion elektron atau setengah reaksi? Cara yang kedua ini juga memiliki beberapa langkah yang dapat diikuti, yaitu sebagai berikut. Nah, kita akan coba dengan menggunakan contoh reaksi yang sama. Kita mulai dari tahap yang pertama yaitu tentukan biloks yang berubah. Nah, di sini akan dituliskan biloksnya terlebih dahulu yaitu plus 7 min 1, plus 2 dan 0. Lalu langkah berikutnya itu memecah reaksi menjadi 2 yaitu oksidasi dan reduksi. Untuk plus 7 menjadi 2 itu merupakan reaksi reduksi karena biloksnya turun. Sementara min 1 menjadi 0 itu merupakan reaksi oksidasi karena biloksnya naik. Nah, langkah yang ketiga yaitu menyetarakan atom yang berubah biloks. Ini mirip dengan langkah sebelumnya, maka kita tinggal menambahkan koefisien 2 dan 1, lalu 1 dan 1. Lalu langkah keempat itu menyetarakan atom oksigen dengan menambahkan air. Untuk reaksi oksidasi kita dapat melihat tidak terdapat atom oksigen, maka ini dianggap sudah selesai untuk langkah yang keempat. Sementara untuk reaksi reduksi di sebelah kiri terdapat 4 atom oksigen, maka di sebelah kanan kita akan menambahkan 4 molekul air. Kita lanjut ke langkah yang kelima, yaitu
menyetarakan atom hidrogen dengan menambahkan H+. Untuk reaksi oksidasi tidak terdapat atom hidrogen, maka dianggap sudah selesai juga. Tetapi di sebelah kanan terdapat total 8 atom hidrogen, maka di sebelah kiri akan kita tambahkan 8 ion H+. Hasil sementara hingga langkah yang kelima yaitu sebagai berikut. Kita lanjut. Mari kita lanjut ke langkah ke-6 yaitu menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron. Nah, di sini untuk reaksi oksidasi kita dapat melihat di sebelah kiri terdapat muatan total sebesar -2, lalu di sebelah kanan sebesar 0, maka kita akan menambahkan elektron sebanyak 2 buah di sebelah kanan. Lalu untuk reaksi reduksi di sebelah kiri terdapat muatan total sebesar +7, untuk sebelah kanannya sebesar +2, maka kita akan menambahkan 5 elektron di sebelah kiri. Kita lanjut ke langkah yang ke-7, yaitu menyamakan jumlah elektron yang dilepas dengan yang diterima, lalu reaksinya digabung. Nah, di sini untuk reaksi oksidasi terjadi pelepasan 2 elektron, sedangkan untuk reduksi terjadi penangkapan atau penerimaan 5 elektron. Untuk menyamakan jumlahnya, kita akan memberikan pengali yang akan berpengaruh ke koefisien masing-masingnya. Untuk reaksi oksidasi kita akan kali 5, sementara untuk reaksi reduksi kita akan kali 2. Setelah dikali dan merubah koefisiennya, kita akan menggabungkan reaksinya menjadi sebagai berikut. Kita jumlahkan reaksinya. Sebelumnya kita lihat di sebelah kiri terdapat 10 elektron, sebelah kanan juga terdapat 10 elektron, maka ini akan saling menghilangkan. Lalu hasil penjumlahannya akan menjadi seperti ini. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu jika reaksi ada dalam suasana asam maka sudah setara karena kita menambahkan ion H+. Tetapi jika reaksi ada dalam suasana basa, maka kita akan menambahkan ion hidroksida pada kedua ruas sejumlah dengan jumlah ion H+-nya. Lalu jika ada ion H+ dan hidroksida atau H- pada ruas yang sama, itu akan berubah menjadi air. Nah, di sini kita dapat melihat hasil akhirnya itu akan sama dengan cara yang pertama. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa reaksi redoks ini sudah setara. Dan ini ada 4 soal latihan yang dapat kalian coba. Selamat mencoba.